saya Kiyoshi akan melakukan penelusuran ke rumah partisipan kami, Tita. Nah pemirsa, kali ini saya berada di salah satu rumah partisipan saya bernama Tita. Dan sekedar info, kita tidak janjian dan saya curiga di tempat lokasinya ada terjadi sesuatu yang disembunyikan atau masih ada jimat-jimat yang lain. Maka dari itu akan saya telusuri lebih lanjut. Ini saya melihat darah ayam yang saya lihat di sini negatif sekali ya isinya. Saya makin curiga bahkan. Saya mendengar sesuatu di sini banyak sekali energi negatif dan saya kaget melihat penampakan seperti ini dan saya yakin 100% artinya beliau masih melakukan pesugihan. Kali ini saya ingin mencoba mengetok langsung. Semoga ada orang. Ya tunggu Rin. Rin lama banget sih lo. Kak Roy? Saya minta masker di sini. Saya nggak janjian sama Kak Roy. Ada apa ya? Tolong pakai masker dulu. Kamu nggak nyangka kan saya datang ke sini? Iya, saya sama sekali nggak nyangka. Bau anyir ya di sini. Saya melihat lokasinya sangat lembab sekali dan agak panas. Kemudian, apakah saya boleh masuk? Jangan-jangan Rin itu teman kamu yang ingin ditumbalkan ya? Enggak. Kata siapa? Mendingan Kak Roy pergi deh. Ada apa sih? Firasat saya menuntun saya untuk kesini untuk membongkar dan membedah tempat kamu. Sepertinya ini memang ada ritual khusus nih. Enggak, untuk apa? Untuk apa? Saya mau masuk sebentar. Silakan kalau kamu nggak percaya. Silakan lihat. Saya ngelihat energinya gelap sekali di sini ya. Dan betul apa yang saya lihat ternyata kan dia sama sekali nggak ngakuin. Ini apa kalau misalnya kamu nggak ngelakuin pesugihan ini pasti buat tempat apa ini semacam pemujaan dan segala macam ya. Saya agak kecewa sekali ya, ternyata kamu masih melakukan pesugihan ini ya. Ini koleksi saya doang kok. Saya ngerasa di sini pesugihan mandi darah untuk kaya. Kan saya udah bilang uang setan dimakan jin. Lagian kayak ruangan kayak gini kaya dari mana ya? Saya bingung juga di sini. Kemarin kamu bilang di studio masih ingat gak? Kau bilang kaya, ternyata kayak begini. Saya lihat di sini malah ada sosok jin dan makhluk halus di belakang kamu itu. Ini aneh banget. Secara logika kasur itu ada satu, kemudian ini ada dua yang bersih, kemudian satu yang kosong dimandiin. Semacam ada bunga-bunga. Ini pasti tempat pemujaan. Saya melihat ada gambaran di kepala saya ingin menggambar apa yang terjadi dan ada di belakang kamu. Saya ingin gambar sosok itu sekarang. Ada spidol hitam nggak, Tim? Dan baik. Apaan sih Kak Roy? Ngapain sih? Enggak ada apa-apa. Ini sebenarnya ini semua aku lakuin buat kamu gitu, untuk demi kebaikan kamu gitu. Nah, kalau kamu nggak ada apa-apa ya nggak usah marah-marah. Lihat aja tempat kayak ginian. Benar-benar sumpah banget. Saya melihat adanya makhluk halus yang sangat dahsyat dan matanya besar sekali. Saya melihat sosok ini sangat berbahaya sekali dan saya melihat ini antara jin. Bohong ini mah Kak Roy. Terserah
kasih kalau nggak percaya. Tapi aku udah ngomong yang terbaik. Semoga kamu dapat yang terbaik. Saya datang bela-belain jauh-jauh ke sini untuk bantuin kamu. Tapi kamu malah responnya seperti itu. Bukankah itu tindakan yang tidak baik ya? Ya nggak mungkin lah ada. Banyak tampaknya di sini saya merasakan dipengaruhi oleh sosok makhluk yang aneh sekali sehingga dia melakukan penyerangan terus dan saya merasakan ketidaknyamanan di sini dan saya melihat sosoknya marah. Apaan sih Kak Rui? Udah cukup. Tenang, saya tidak akan menyakiti kamu. Justru saya mau nolong di sini. Apa? Saya mau hancurin semuanya. Ini buat jelangkung ya. Jangan sentuh! Jangan sentuh itu! Jangan sentuh semuanya! Kalau saya sentuh kenapa? Hah? Kau mau pesugihan kan? Jangan! 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 Jangan, Kak! Jangan! Pasin nggak? Jangan! Jangan! Jangan lakukan itu! Keluar kamu! Jangan! Keluar kamu! Lihat kan? Ini salah satu pesugihan yang saya udah bilang dari tadi. Gak beres kan? Kamu keluar dari tubuh Mbak Tita. Keluar. Pergi kamu! Saya minta kru untuk beresin ini semua ya. Semuanya benar-benar diambil terus dibakar. Ambil, dipotong, dibakar ya. Kamu jangan macam-macam sama saya, loh. Jangan macam-macam. Keluar! Tidak. Tidak akan keluar. Ini saya ingin bakar semuanya. Tim tolong bantuin saya untuk dibakar dan di bumi hanguskan semuanya ini dibakar. Jangan. Nah, pemirsa, ini adalah salah satu bukti di mana daun kelor menjadi warna merah karena dia banyak melakukan pesugihan dengan iblis. Taruh di dalam. Baik. Nah, pemirsa, ini adalah salah satu bukti di mana seseorang melakukan pesugihan atau melakukan perjanjian. Berikut ini akan hadir seorang laki-laki yang mengaku melakukan pesugihan babi ngepet. Kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Edi. Selamat malam, Pak Edi. Selamat malam, Pak.
Apa yang mau kamu ceritakan kepada kami, Pak? Yang saya mau ceritakan ini tentang kesetiaan saya berkorban demi istri saya, Pak. Korban bagaimana maksudnya? Ya karena saya saking sayangnya sama istri. Nah, istri itu tidak mau hidup selalu susah. Jadi saya punya teman ngasih jalan, saya diajak ke Cirebon. Ya dengan jalan yang saya alamin tahun yang lalu. Apa itu? Nah, saya dikasih peralatan untuk mencari rezeki yang singkat. Apa peralatannya? Ya peralatannya cuma kain kafan. Yang orang-orang bilang sih katanya ini babi ngepet, tapi dengan alatnya itu kain kafan. Jadi Anda pelihara babi ngepet dengan kain kafan itu sebagai alat atau medianya? Iya betul, Pak. Masih disimpan sampai sekarang, Pak? Masih, Pak. Sudah mendapatkan semua yang Bapak mau? Ya udah sih, tapi kan dengan rasa kecewa yang saya alamin karena itu banyak makan korban, Pak. Ada korbannya? Iya. Istri tahu, Pak? Ya istri juga cuma sekarang hanya menyesal. Yang korban itu anak saya sendiri sih. Jadi melihara babi ngepet ini istri juga tahu? Ya awal mulanya kan kita berunding, Pak. Jadi atas kesepakatan kita berdua, tapi kan nggak tahu makan korban itu. Jadi setelah makan korban baru ada penyesalan. Menyesal, Pak? Iya. Istri juga merasakan hal yang sama? Iya sama ya. Lalu tujuan Bapak datang ke menembus mata batin untuk apa? Ya saya kepengen kembali semula awal dengan walaupun apa adanya, kita cari rezeki yang berkah aja, Pak. Kembali ke apa adanya? Iya. Baik, mudah-mudahan Bapak bisa mendapatkan jawaban dan solusi pada malam hari ini. Dan Bapak bisa menceritakan semuanya ini kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Edi, terlahir tanggal 5 Mei 1972. Dia memiliki kepribadian yang menarik. Namun dia memiliki masalah dengan kepercayaan diri. Saya melihat Edi telah menggadaikan hidupnya kepada sensasi. Semua dia lakukan demi harta. Kini dia tengah diselimuti oleh kegelisahan. Saya melihat Edi dikelilingi oleh roh-roh janin dan makhluk-makhluk yang mengintainya dan meneror. Saya akan membantu Edi pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Edi, tanggal 5 bulan 5 1972. Pak Edi memelihara babi ngepet dengan kain kafan sebagai medianya, dan hal ini diketahui oleh istri. Makan tumbal yaitu anak sendiri yang dikorbankan. Betul, Pak, ya. Lepas semuanya dan kembali ke kehidupan normal. Betul, Pak. Oke, baik. Saya melihat Pak Edi, jadi energi
energinya itu sebenarnya saya lebih ke arah simpati dan kasihan. Itu yang saya lihat di Pak Edi. Tidak ada rasa kebencian di hati Pak Edi sekarang sih sebenarnya. Saya ngerasa lebih ke arah penyesalan itu yang saya rasain dengan energinya. Itu saya ngelihat ada hawa ketakutan di sini di Pak Edinya. Ada banyak hawa ketakutan dan dia pengen balik ke titik nol. Betul ya Pak. Ada kehadiran arwah gentayangan, sosok anak kecil di sini. Apakah ini anaknya Pak Edi? Yang kamu lihat anak kecilnya ada di sebelah mana, Roy? Sebelah kirinya. Saya belum pernah ambil lilin. Anaknya laki-laki atau perempuan, Pak Edi? Oh, anak saya perempuan 2. Yang dikorbankan? Iya, udah kena semua sih. Semuanya? Iya, Dia meninggal merekanya. iya. Saya melihat ada cuma satu arwah gentayangan, sosok perempuan masih kecil sekitar 10 tahun. Oh, iya, nyambut ya. Waktu itu emang masih kecil sih. 10 tahun. Dan saya melihat juga di sini, ya, jujur terus terang sih, saya tidak melihat kejelekan Pak Edi ya. Saya ngerti Pak Edi ngelakuin pesugihan dan menumbalkan anaknya sampai jadi arwah gentayangan tuh. Tapi kok saya ngerasa Pak Edi itu punya karakter yang baik ya. Walaupun saya terlepas dari masa lalunya Pak Edi, itu sih datang ke sini untuk gimana nih caranya biar lepas. Semuanya. Yang kamu lihat, Roy, anak-anak yang kecil tadi kondisinya marah kah, sedih kah, atau apa? Kondisinya bukannya marah atau ingin balas dendam. Mukanya pucat, seram, biru mukanya, bengkak. Penyebab kematian anaknya apa aja ya, kalau saya boleh tahu? Ya, penyebabnya ya setelah saya dapat duit banyak, ya kita berbelanja, nggak ada sakit, nggak ada apa, tiba-tiba katanya pengen bobo begitu Di doang. kasur semua meninggalnya. Iya, Terus apa yang terjadi begitu? ya nggak bangun-bangun. Tidur nggak bangun? Tidur nggak bangun-bangun. Dan bener sampai biru mukanya sampai bengkak. Ya waktu itu sih belum sih. Intinya apa? Setelah saya bawa jalan-jalan ke itu pasar belanja ini pulang, pengen tidur katanya capek. Pengen tidur rasanya capek. Iya, setelah tidur itu dibangunin nggak bangun-bangun. Saya ngelihat kalau dari mata batin saya, anaknya sih ada satu perempuan yang serem, mukanya biru, mukanya bengkak dan tapi tidak mengganggu. Tapi saya lihat di penglihatan saya, dia ada di sampingnya Pak Edi. bagian kirinya Pak Edi. Kalau Pak Edi dikasih kesempatan untuk ngobrol sama anaknya, sekarang dia ada di samping kamu, Pak Edi akan menyampaikan pesan apa? Ya, saya cuma menyampaikan pesannya, ya Bapak minta maaf atas kelakuan Bapak yang sudah Bapak alamin. Ya karena itu Bapak juga nggak sengaja, nggak tahu mau jadi korban seperti ini. Waduh, Pak. Sampai ngorbanin anak. Itu kan... Dari awal udah tahu ya konsekuensinya anaknya bakal ditumbalin ya. Nah, itu dia. Bapak tahu nggak dari awal kalau dengan pesugihan seperti ini Bapak harus menumbalin anak tuh, Bapak tahu nggak? Sebelumnya saya nggak tahu, tapi ya ini temen ngasih sarannya begini gini, katanya nggak ada korban, tapi ternyata yang selama saya jalanin itu yaitu korbannya anak saya sendiri.